Sahabat-sahabat Kristus, salam jumpa dalam acara Sabtu Sarapan Bersama Tuhan. Adapun menu sarapan hari ini diambil dari Matius pasal 22 ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Majas asosiasi. Apakah majas asosiasi itu? Majas asosiasi adalah gaya bahasa perbandingan tidak langsung yang menautkan sesuatu kepada objek lain yang secara hakiki berbeda, tetapi dianggap mengandung karakteristik yang serupa. Sekilas seolah-olah nampak tidak ada bedanya antara majas asosiasi dengan majas simile, karena perbedaan utamanya hanya dalam hal kejelasan maknanya. Majas asosiasi maknanya implisit karena perbandingannya tidak langsung, sehingga si pembaca atau si pendengar harus berusaha menafsirkan sendiri maknanya. Apakah majas asosiasi ada dalam Alkitab? Jawabannya ada dan cukup banyak contohnya. Misalnya, pernyataan Tuhan Yesus Kristus kepada murid-muridnya ketika mereka meminta kepadanya untuk menambahkan iman mereka sebagaimana tercantum dalam Lukas pasal 17 ayat 6. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Perhatikan bahwa iman diperbandingkan secara tidak langsung dengan biji sesawi. Namun tidak jelas kesamaan karakteristik apakah yang menautkan keduanya, karena tidak ada penjelasan terkait biji sesawi. Jika mengacu kepada besarnya, maka biji sesawi sejatinya merupakan benih yang paling kecil dari segala jenis benih. Matius pasal 13 ayat 32. Jadi apakah Tuhan Yesus Kristus menghendaki para muridnya mempunyai iman yang paling kecil? Tentu saja tidak. Lantas apakah maksud Tuhan Yesus Kristus yang mengasosiasikan iman dengan biji sesawi? Jawabannya tersimpan rapi dalam perumpamaan tentang kerajaan surga. Kata Tuhan Yesus Kristus, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Matius pasal 13 ayat 31 dan 32. Lazimnya yang disebut sayuran memang ukurannya kecil dan tidak tepat apabila disebut pohon. Namun sejatinya memang ada jenis sesawi yang dapat tumbuh besar mencapai ketinggian 4,5 meter, sehingga sangatlah tepat apabila disebut pohon. Melalui fakta pertumbuhan biji sesawi yang merupakan benih paling kecil menjadi pohon yang sangat besar, Tuhan Yesus Kristus secara implisit hendak menyatakan bahwa sejatinya murid-murid tidak perlu meminta untuk ditambahkan imannya supaya semakin besar. Karena yang paling penting dari iman bukanlah besarnya, melainkan pertumbuhannya. Artinya iman itu harus hidup. Yakobus yang memahami kebenaran ini kemudian secara tegas menyatakan bahwa jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Yakobus pasal 2 ayat 17. Jadi dapatlah disimpulkan bahwa iman yang hidup adalah iman yang mewujud secara nyata dalam perbuatan kasih kepada sesama. Oleh karena itu, sekarang kita dapat memahami maksud Tuhan Yesus Kristus, bahwa apabila kita mempunyai iman yang hidup,
yang mewujud nyata dalam perbuatan kasih kepada sesama, maka iman seperti itu akan sangat besar kuasanya. Jadi kesamaan karakteristik dari iman dan biji sesawi bukanlah besarnya, melainkan pertumbuhannya yang merupakan ciri khas dari sesuatu yang hidup. Contoh yang lain. Peliharalah aku seperti biji mata. Mazmur pasal 17 ayat 8. Daud dalam doa permohonannya kepada Allah ketika dirinya dalam kesesakan mengasosiasikan pemeliharaan dengan biji mata. Perhatikan bahwa pemeliharaan dari Allah diperbandingkan secara tidak langsung dengan biji mata. Namun tidak jelas kesamaan karakteristik apakah yang menautkan keduanya, karena tidak ada penjelasan terkait biji mata. Biji mata merupakan organ tubuh yang penting dan berharga, tetapi sangat rapuh dan mudah terluka. Oleh karena itu, biji mata harus selalu dijaga dan dilindungi dari segala mara bahaya. Jadi, secara implisit Daud memohon kepada Allah untuk selalu menjaga dan melindungi dirinya dari segala mara bahaya, seolah-olah dirinya merupakan biji mata Allah. Hal senada juga dikemukakan oleh Zakaria yang menegaskan bahwa bangsa Israel sebagai umat pilihan sejatinya merupakan biji mata Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku mengenai bangsa-bangsa yang telah menjarah kamu. Sebab siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya. Sesungguhnya aku akan menggerakkan tanganku terhadap mereka dan mereka akan menjadi jarahan bagi orang-orang yang tadinya takluk kepada mereka. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku. Zakaria pasal 2 ayat 8 dan 9. Majas asosiasi memang tidak mudah dipahami karena maknanya yang implisit. Namun justru disitulah yang menjadi kekuatannya, karena hal tersebut mendorong si pembaca atau si pendengar untuk berusaha menafsirkan sendiri maknanya. Tentu saja lewat cara penafsiran yang sehat, yaitu mencari kesamaan karakteristik dari kedua objek yang diperbandingkan dan mencoba memahami efek imajinatif dari majas asosiasi tersebut. Selanjutnya marilah kita kembali fokus kepada majas asosiasi yang menjadi menu sarapan kita hari ini. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Matius pasal 22 ayat 39. Pernyataan Tuhan Yesus Kristus yang menjawab pertanyaan tentang hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat ini mengasosiasikan mengasihi sesama manusia dengan diri sendiri. Perhatikan bahwa mengasihi sesama manusia diperbandingkan secara tidak langsung dengan diri sendiri. Namun tidak jelas kesamaan karakteristik apakah yang menautkan keduanya, karena tidak ada penjelasan terkait diri sendiri. Berhubung pokok bahasanya adalah tentang hal mengasihi, maka kalimat yang menggunakan majas asosiasi tersebut secara lengkap kemungkinan besar sebagai berikut. Kasihlah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Apabila benar demikian, maka jelas bahwa mengasihi sesama manusia tidak dapat dilepaskan dari mengasihi diri sendiri yang digunakan sebagai standar. Jadi sama seperti setiap manusia pada dasarnya mengasihi dirinya sendiri, maka demikianlah seharusnya setiap manusia juga mengasihi sesamanya. Pada kesempatan yang lain Tuhan Yesus Kristus juga menyatakan, segala sesuatu yang kamu kendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Matius pasal 7 ayat 12.
Perhatikan bahwa dalam pernyataan tersebut mengasihi diri sendiri kembali digunakan sebagai standar. Jadi sama sekali tidak ada pilih kasih, tidak ada standar ganda. Oleh karena itu, demikian juga berlaku bahwa setiap manusia yang tidak mengasihi dirinya sendiri dapat dipastikan tidak akan mengasihi sesamanya karena standarnya sudah rusak. Amin.